awal ya, tampilan awal website yang akan Bapak Ibu lihat selama kurang lebih bulan Oktober nanti ya, sampai dengan perangkat dan sebagainya. Mohon tidak merasa jenuh melihat tampilan ini begitu. Dan kita sama-sama yang bersyukur begitu ya. Paling tidak kalau mungkin ada yang merasa sudah jenuh atau sudah merasa stres dan sebagainya, kita mencoba mengingat kembali bahwa di tengah proses ini semuanya, di tengah kepadatan kegiatan PPG ini semuanya, kita masih diberi kesempatan untuk tetap berkumpul dengan keluarga kita begitu. Karena kalau PPG sebelumnya itu harus pisah dari keluarga sampai lebih dari 2 bulan ya, hampir 3 bulan berpisah dengan keluarga. Nah ini kita diberikan kesempatan untuk tetap bersama keluarga. Paling tidak itu supaya bisa menjadi coping stress Bapak Ibu semuanya gitu ya, di samping di tengah kesibukan yang ada. Nah, Bapak Ibu, di tampilan ini kita login seperti biasa. Tadi mungkin juga sudah disampaikan Pak Zainal, nggih. Mungkin bedanya Pak Zainal itu tampilan kelasnya adalah kelas umum. Kalau ini saya persis seperti yang Bapak Ibu miliki di LMS. Bapak Ibu seperti itu. Kita masuk. Oh ya, tadi ada yang menanyakan di chat. Mohon maaf saya belum sempat membalas. Ada yang lupa kata sandi, maka bisa digunakan fitur ini, guys. Kalau misalkan lupa sandinya apa. Kalau masih tidak berhasil, maka solusi yang ditawarkan oleh tim admin pusat adalah diminta untuk melakukan reset. Mohon maaf sebentar saya buka keterangannya. Nah, jika lupa password atau lupa kata sandi di halaman login masih belum berhasil, maka Bapak Ibu bisa mencetak ulang reset passwordnya, lalu diminta menghubungi ketua komunitas KKG atau MGMP atau admin PKB Dinas Pendidikan setempat. Nah, karena yang bisa melakukan reset dan sebagainya itu pihak tersebut. Jadi kalau dari pihak UNES itu hanya bisa menyarankan untuk klik lupa kata sandi. Tapi kalau masih belum, nah ini hanya yang bisa membantu adalah ketua komunitas KKG atau MGMP atau admin PKB Dinas Pendidikan Kabupaten Kota tempat atau admin P4TK yang menaungi. Nah, seperti itu. Nah, ini mungkin biar sekaligus bisa saya menjawab pertanyaan yang tadi belum sempat terjawab semacam itu. Nah, kita login. Nah, seperti ini. Nanti bisa dicari di kelas diklat, ya. Nah, di kelas diklatnya, dan mohon maaf, saya perbarui kalian. Nah, kita masuk kelas diklat. Nah, tampilannya akan semacam ini. Nah, ini tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Rizal. Nah, Bapak Ibu nanti yang ini ya. Nah, yang ini tampilannya saya banyak karena saya admin begitu. Nah, ini Bapak Ibu masuk ke kelas diklat. Ini saya mohon maaf sebelumnya saya sampaikan bahwa untuk kelas 1 atau kelas A itu admin kelasnya adalah saya sendiri. Jadi nanti bagaimana yang grup sudah dibuat, itu adminnya saya. Kalau ada apa-apa monggo bisa berdiskusi di kelas. Untuk admin kelas 2 atau kelas B itu adalah Bapak Dian Purbo, sedangkan untuk admin kelas C atau kelas ketiga itu adalah Bapak Firdi, gitu, Bapak Firdi. Nah, ini yang saya tampilkan adalah kelas A, kelas 1 modul 1 gitu. Kita buka tautan. Nah, nanti akan muncul semacam ini. Ada yang mungkin munculnya semacam ini, ada yang munculnya seperti ini, ini menu samping.
Samping kalau mau ditutup bisa ditutup atau dibuka, monggo mudahnya seperti apa bagi Bapak Ibu. Nah, nanti selama kurang lebih sampai dengan hari Senin pukul 7.30 ya. Jadi sebelum masuk sesi pertama untuk 7.30 pertama. Nah, dari mulai hari ini Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan berselancar mandiri gitu ya, berselancar mandiri untuk mencoba menu simulasi dan latihan maupun menu belajar bersama. Jadi ini Bapak Ibu tampilannya dimulai dari simulasi dan latihan. Ini kalau kita klik begini akan di open begitu ya, di expand begitu. Nah, ini monggo Bapak Ibu bisa latihan dan sebagainya untuk melanyahkan atau membiasakan diri Bapak Ibu untuk proses belajar modul. Monggo dipersilahkan. Saya tutup lagi. Di belajar bersama ini adalah laman-laman yang diharapkan bisa membantu proses Bapak Ibu dalam meningkatkan inovasi, kreasi, dan kompetensi lain gitu ya, kompetensi tambahan dan sebagainya. Di sini ada laman guru berbagi, laman praktik baik peserta, dan laman YouTube-nya GTK, gitu ya, laman YouTube GTK. Nah, ini dua hal ini tidak menjadi tanggung jawab dari admin maupun fasilitator. Jadi memang kepentingan dua bagian ini, simulasi dan latihan bersama, ini kegiatan mandiri Bapak Ibu semuanya semacam itu untuk membuat lebih familiar lah bahasanya terhadap LMS. Sedangkan untuk modul penguatan integritas ini seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Mujimin, di modul integritas atau penguatan integritas ini adalah modul yang diberikan oleh KPK. Ini modul titipan KPK, Bapak Ibu wajib mengerjakan. Nah, jadi di sini ada kegiatan belajar, silahkan nanti dipelajari semuanya dan mengunggah tugas yang ada dari kegiatan belajar tersebut. Di sini memang tidak diberikan fasilitator dari Prodi maupun dari LPTK. Jadi bahasa sederhananya adalah KPK nitip tugas begitu. Nah, KPK nitip tugas tanpa memberikan seseorang yang ditugaskan untuk memfasilitasi. Nah, tetapi apakah ini berarti wajib dikerjakan? Nggih, ini wajib dikerjakan. Walaupun tidak ada fasilitator dari LPTK atau dari Prodi, Bapak Ibu tetap wajib mengerjakan. Dan jatah waktu pengerjaannya adalah dari hari ini, hari Jumat, sampai dengan katakanlah pukul 7.29 pagi hari Senin. Karena 7.30-nya Bapak Ibu sudah masuk ke modul pedagogik. Sehingga batas pengerjaannya adalah 07.29. Monggo mau dikerjakan habis ini langsung selesai atau mau nanti malam atau mungkin ini habis ini mau istirahat dulu lalu dikerjakan besok pagi. Silahkan manajemen waktu dari Bapak Ibu untuk mengatur pola kerjanya seperti apa gitu guys. Ini asinkron ya, asinkron. Artinya Bapak Ibu belajar dan mengerjakan tugas sendiri di modul integritas semacam itu. Nah, nanti per hari Senin sejak tanggal 10 hari Senin kita akan masuk ke pedagogik 1 sampai dengan tanggal 15 September Bapak Ibu akan mengerjakan sampai dengan modul 6 pengembangan profesi dan kehidupan bermasyarakat. Modul 6 profesional maksudnya. Dan itu ada 10 modul totalnya, maka di sini ada tulisan J. Artinya modul ke-10. Nah, karena modul A dimulai dari pedagogik, sedangkan modul profesional dimulai dari E. Nah, ini kita akan mulai hari Senin dengan konsep dasar ilmu pendidikan di modul pedagogik hari Senin jam 7.30. Nanti untuk fasilitatornya, ini saya sampaikan yang ini saja, untuk selebihnya nanti akan saya share jadwalnya, guys. Itu kelas ini atau kelas 1, kelas A itu oleh Pak Mullah Warman, PhD.
lalu kelas 2 itu oleh Bapak Dr. Suharso, dan kelas 3 atau kelas C itu oleh Bapak Kusnarto Kurniawan yang tadi sudah memberikan sambutan ya. Nah, semacam itu. Nah, sebagaimana tadi dijelaskan bahwa satu modul itu jatah belajarnya atau waktu belajarnya, durasi belajarnya adalah 3 hari setiap modul, ya, setiap modul 3 hari. Nah, dari setiap modul selama 3 hari itu, Bapak Ibu akan menjalankan 2 jenis aktivitas, yaitu sinkronis atau sinkron dan asinkronis atau asinkron gitu nggih. Kegiatan sinkron dan asinkron. Kegiatan sinkron itu hanya dilakukan 2 kali di awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran melalui web meeting yang disediakan. Nah, yang pertama di mana? Maka di bagian sini. Nah, di bagian Big Blue Button yang pertama ada keterangan web meeting pengantar pembelajaran pedagogik 1. Mungkin kelas lain saya tidak tahu namanya sama atau tidak, karena ini yang nyeting kan saya sendiri sebagai admin ya namanya. Nah, namanya saya sendiri itu saya beri nama web meeting pengantar pembelajaran pedagogik 1. Mungkin kalau di kelas B dan kelas C hanya tertulis pengantar pembelajaran begitu saja mungkin ya, bisa saja. Tapi yang jelas pasti ditempatkan di atas. Ini yang jam 7.30 sampai dengan pukul 8.15 kurang lebihnya. Ya kalau nanti fasilitatornya memberikan pengantar cukup detail sampai dengan bahkan mungkin memberikan materi ya mungkin bisa lebih lama begitu ya. Tapi normalnya adalah 7.30 sampai dengan 8.15. Setelah itu dari pukul 8.15 sampai dengan hari ketiga pukul 12, hari ketiga pukul 12, Bapak Ibu akan melakukan kegiatan asinkron. Nah, di kegiatan asinkron itu Bapak Ibu diminta untuk tadi yang tagihan-tagihan diberikan oleh atau disampaikan oleh Ibu Tati gitu ya, yaitu membaca kegiatan belajar, mengerjakan tes formatif untuk 4 kegiatan belajar, melakukan diskusi, melakukan refleksi, ya melakukan refleksi. Nanti di sini posting hasil refleksinya, lalu selesai itu dulu. Itu untuk asinkron yang pertama begitu ya, asinkron pertama. Nanti setelah sesi ini Bapak Ibu akan diajak untuk sinkron lagi atau bertatap muka melalui web meeting lagi oleh fasilitator menggunakan Big Blue Button yang berikutnya. Di sini keterangannya web meeting P itu pedagogik, konsep dasar ilmu pendidikan. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan web meeting bersama dengan fasilitator dan admin begitu. Nah, setelah selesai Bapak Ibu menuntaskan tugas akhirnya, tugas akhirnya di sini. Nah, ini jurnal mengajar bagaimana? Ini tugasnya fasilitator, bukan tugas peserta. Tugas peserta berhenti di tugas akhir. Itu akan berulang pada setiap modul. Begitu terus. Jam 7.30 web meeting dengan fasilitator dan admin untuk pengantar pembelajaran. 8.15 sampai hari ketiga pukul 12 atau pukul 15, saya agak lupa jadwalnya, itu melakukan asinkron, memenuhi tugas-tugasnya. Nah, apakah saat asinkron itu dibimbing oleh fasilitator? Ya, Bapak Ibu akan dibimbing oleh fasilitator, tapi tidak melalui web meeting, melainkan melalui WA group yang sudah disediakan, atau bisa juga via fitur chat yang ada di sini. Monggo nanti akan kami admin mengembalikan ini ke fasilitator dan peserta enaknya lewat mana begitu. Mau lewat sini boleh, mau lewat WA group juga boleh seperti itu. Artinya proses asinkron, namanya asinkron itu berarti belajar tetapi tidak setiap waktu online begitu ya. Nah, itu kalau ada kesulitan, ada kendala dan sebagainya silahkan nanti di-post di media yang disediakan. Nanti admin juga akan membantu kalau itu kendalanya kendala teknis ya. Kalau kendala modul itu tugasnya fasilitator, kalau kendala teknis tugasnya admin. Nah,
ketemu lagi atau sinkronnya lagi di hari ketiga sore harinya terakhir kali, semacam itu Bapak Ibu. Nah, berulang terus semacam itu. Okay? Nah, satu hal mungkin yang perlu saya ingatkan ke Bapak Ibu semuanya adalah kalau Bapak Ibu cek, ini saya besarkan biar lebih kelihatan, mohon maaf. Nah, di setiap kegiatan itu akan ada tulisan semacam ini, ya, restricted. Nah, ini artinya apa? Bapak Ibu tidak bisa mengerjakan tes formatif KB1 kalau tidak menyelesaikan belajar KB1. Jadi KB1 harus dibaca dulu. Materinya dibaca dulu, baru nanti menu tes formatif KB1 bisa dibuka dan dikerjakan. Nah, setelah tes formatif KB1 ini selesai, Ibu kerjakan, baru kegiatan belajar 2 terbuka. Jadi ini sistemnya adalah sistem yang series. Yang artinya, tadi saya ulang, tes formatif KB1 tidak bisa diakses kalau KB1-nya belum selesai dipelajari. KB2 tidak bisa dipelajari kalau tes formatif KB1 belum selesai. Begitu pula tes formatif KB2 tidak bisa dikerjakan kalau kegiatan belajar KB2 belum selesai. Ini artinya apa? Bapak Ibu harus benar-benar manajemen waktu, jangan sampai, mohon maaf nggih, kalau dulu kita di zaman mahasiswa itu ada istilah SKS, sistem kebut semalam gitu ya. Nah, itu bahaya sekali. Bapak Ibu harus mempelajari tes seperti itu dalam semalam. Nah, itu tambah stres nanti. Maka monggo silahkan diatur manajemen waktu, kapan saya akan menuntaskan KB1, kapan saya akan mengerjakan tes formatifnya KB1. Baru nanti selanjutnya kapan belajar KB2, menyelesaikan tes KB2, semacam itu. Sampai, dan ini nanti berlanjut sampai dengan tes sumatifnya dan tugas akhir. Jadi di tes sumatif itu, mohon maaf. Nah, ini tes sumatif. Tes sumatif tidak bisa dikerjakan kalau refleksi belum dituntaskan. Padahal refleksi belum bisa dituntaskan kalau kegiatan sebelum-sebelumnya juga tidak tuntas. Semacam itu. Sekali Bapak Ibu tersendat di satu KB, maka Bapak Ibu tidak akan bisa lanjut ke modul-modul berikutnya atau bahkan mungkin sampai di akhir itu nggak akan bisa. Nah, konsepnya seperti itu. Ini benar-benar peserta dituntut untuk manajemen waktu, menyelesaikan secara bertahap. Tidak bisa lompat-lompat. Saya belajar KB1 dulu, saya belajar KB2 dulu, baru mau ngerjain tes formatif KB1. Tidak bisa. Harus urut. KB1 selesai, tes formatif. Tes formatif selesai, baru bisa KB2. Begitu sampai dengan tes formatif, bahkan upload tugas juga sama. Upload tugas tidak bisa dikerjakan kalau tes sumatifnya belum selesai. Bahkan Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu tidak bisa masuk modul 2 kalau ini KB1 modul 1 belum selesai. Karena KB2, KB1-nya diprotek, ditutup. Hanya bisa dibuka kalau tugas akhir di KB1 itu sudah selesai. Wah, padahal KB1 tugas akhirnya itu bisa diisi, diselesaikan kalau atas-atasnya belum, atas-atasnya sudah selesai. Itulah mengapa tadi saya bilang ini sistemnya series. Tidak bisa lompat-lompat begitu ya. Nah, monggo nanti selamat yang katakanlah tadi di hari pertama dari jam 8.15 sampai dengan hari ketiga pukul 12 atau pukul 15, mohon maaf. Nah, itu Bapak Ibu memanajemen waktu untuk menyelesaikan setiap KB, tes formatif, tugas, diskusi, refleksi, ya. Nah, sampai dengan upload tugas akhir. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini hal dasar yang perlu kita pahami bersama untuk menjalankan aktivitas kegiatan pembelajaran modul ini. Semacam itu. Oke. Saya biar tidak terlalu jauh begitu ya, biar tidak terlalu jauh, saya akan persilahkan bagi Bapak Ibu yang mau menanyakan dulu, sampai dengan ini dulu sebelum nanti daripada saya masuk ke lebih dalam malah
kebingungan mau tanya yang mana, nggih. Sampai dengan ini monggo kalau ada diskusi dipersilahkan di unmute sendiri, nggih, Bapak Ibu, di unmute sendiri nanti terus bertanya, monggo. Izin bertanya, Pak. Nggih, monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Begini Pak Sigit, kalau tadi itu kan ada due date-nya ya, seperti itu. Pripun, Ibu? Ada batas waktu, artinya deadline begitu ya, ada Ya, deadline-nya. nggih. Ya, ada deadline-nya. Bagaimana jika yang terlalu rajin, Pak, gitu? Artinya mungkin kan terlalu semangat gitu, nggih. Nggih. Aku nggarap gasik lah gitu ya. Iya, Artinya nggih. dia kemudian selesai modul 1, mungkin kan memang ada forum diskusi dengan fasilitator seperti itu ya. Itu Nggih. sudah dilewati, tapi kemudian ketika dia sudah selesai, wah timbang nganggur gitu ya, timbang nganggur. Akhirnya beralih ke modul 2 begitu, Pak. Apakah itu dimungkinkan? Jadi belum batas waktunya belum, tapi karena terlalu rajin, akhirnya dia duluan begitu. Karena kalau melihat manajemen waktunya kan memang pintar-pintarnya kita nggih, mungkin Bapak Ibu juga ada yang mengajar mungkin secara daring seperti itu, ada yang menerima konsultasi siswa atau orang tua atau punya tugas tambahan yang lain di sekolah gitu. Artinya, wis lah aku duluan aja gitu. Itu boleh nggak Pak Sigit? Maksudnya belum sampai deadline ya, tapi udah mau maju aja gitu ke modul 2. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab satu persatu, nggih. Nanti kalau ada yang pertanyaan berikutnya bisa disampaikan setelah ini, gitu, nggih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Mohon maaf, tadi dengan Ibu siapa, nggih? Saya Bu Tisna Pak dari Purwokerto. Iya, Bu Tisna Purwokerto. Nah, ini nanti kapan-kapan kita pesan gedok goreng sama Monggo siapa? Pak, nggih Soto mampir Sokaraja, nggih. kedok Sokaraja. Soto Jadi, Sokaraja nggih. kepada Bu Tisna, terkait dengan kalau pertanyaannya hanya berhenti pada boleh dan tidak boleh, sebenarnya manajemen pembelajarannya akan kembali kepada peserta. Sehingga apakah boleh? Ya, jawabannya selama itu peserta merasa sanggup, dipersilahkan. Tetapi perlu dipahami bersama bahwa instruksi atau pengantar yang disampaikan fasilitator, Bapak Ibu tidak pernah tahu apa yang disampaikan di pengantar. Artinya begini, saya mungkin akan mengerjakan lebih cepat. Selesai modul 1, belum ada pengantar dari fasilitator di modul 2, saya mengerjakan modul 2. Semacam itu. Nah, pertanyaannya adalah, alhamdulillah kalau instruksinya tidak terlalu spesifik dan akhirnya pekerjaan kita itu tidak miss, begitu. Bahayanya adalah saat instruksinya spesifik, lalu kita mengerjakan dahulu dan ternyata salah proses pengerjaannya. Nah, resikonya di situ. Bukan berarti tidak boleh, boleh, tetapi perlu menjadi pertimbangan semacam itu. Mungkin paling tidak membaca KB1-nya modul berikutnya begitu, guys. Kalau tes formatif kan harus mungkin kalau tes formatif mungkin masih bisa karena tes formatif itu sifatnya adalah konten akademik ya, konten akademik. Nah, tetapi mungkin untuk diskusi, lalu untuk tugas akhir, lalu untuk dan beberapa hal yang perlu ada kita antisipatif mendengarkan instruksi dari fasilitator terlebih dahulu, mungkin bisa kita menjaga kecepatan gitu, menjaga kecepatan gitu. Tetapi tidak berarti tidak boleh. Monggo selama itu bisa dilakukan dan tidak ada resiko yang terlalu tinggi, sebenarnya kalau dari sisi kelas itu diizinkan. Dengan segala resiko yang harus ditanggung masing-masing semacam itu. Nah, kalau hemat saya sebenarnya adalah kita tidak perlu harus kebut kejar tayang ya, tidak harus sampai kejar tayang semacam itu. Selama kita mohon maaf tidak suka menunda pekerjaan, selesai ada instruksi dari web meeting yang pertama pengantar, lalu kita menuntaskan pekerjaan-pekerjaan yang ada sampai dengan bahkan mungkin belum sampai hari ketiga itu sudah selesai, bahkan mungkin hari itu sudah selesai bisa begitu. Hari itu sudah selesai, tinggal
mungkin hari kedua karena diskusi, mungkin ada diskusi sama kelompok, sehingga kan harus menunggu teman yang lain begitu ya. Nah, tetapi kita bisa memanajemen waktu di aktivitas yang lain semacam itu. Mungkin demikian Bu Tisna. Monggo yang lain jika ada diskusi. Saya Pak Nurjana Hanif Pak. Nggih, monggo Bu Nurjana nggih. Nun sewu, untuk simulasi latihan dan belajar bersama itu kan mandiri ya Pak. Itu hanya maksudnya untuk cara masuk forum diskusi, cara mengunggah atau upload tugas ngoten nggih. Terus ada materi dari RPP, mungkin dari Bapak Ibu guru yang sudah aktif dalam guru berbagi. Terus mulai modul penguatan integritas itu yang mulai ada tugas ngoten nggih Bapak. Jadi untuk proses simulasi dan belajar bersama ini kan tidak ada tugas. Tidak ada tugas atau tidak ada kewajiban untuk diselesaikan. Ini hanya fitur yang diberikan agar Bapak Ibu lebih merasa familiar gitu ya, familiar dengan menu-menu yang ada semacam itu. Nah, kalau nanti kami dari admin akan membantu mencontohkan bagaimana web meeting, tetap akan kami bantu, cuman ini biar lebih bahasanya lebih lanyah gitu ya. Kalau orang Jawa itu lebih lanyah gitu. Itu seperti apa itu bisa dilakukan belajar mandiri. Matur nuwun. Mustika saya Pak. Ya, Saya mohon izin Pak Sigit. Mohon izin Pak. Bapak Mustika Aslam tadi sudah angkat tangan terlebih dahulu, kita beri kesempatan ya. Terima kasih Bapak. Kedengeran ya Bapak? Ya Pak Sigit. Assalamualaikum Pak Sigit. Ngapunten Pak Sriyono, kita Pak Mustika Aslam terlebih dahulu nggih, tadi sudah angkat. Oh nggih. Pak Sigit, nggih. Monggo Bapak Mustika Aslam. Iya. Bisa kedengeran nggih Bapak? Nggih. Ya, untuk pertanyaannya Bapak, apakah nanti setelah kita mengerjakan modul itu ada konfirmasi ke peserta bahwa peserta sudah mengerjakan modul, kemudian apakah nanti juga ada semacam alarm, sebentar lagi akan habis waktunya, seperti itu Pak. Kadang kan kita perlu diingatkan gitu. Itu yang pertama Bapak. Yang kedua, untuk presensi kehadiran itu yang diwajibkan kapan saja. Karena kan kalau presensi kehadiran, istilahnya wajib lapornya, kita itu kapan saja, karena kan ketika kita mengerjakan modul, kita kan bisa nyambi yang lain. Yang wajib itu kapan saja. Terus yang ketiga, untuk penilaian PPG ini nanti dilihat dari apa saja. Untuk inti dan juga KKM kalau di sekolah kan kriteria ketuntasan minimal itu nilainya berapa, Bapak? Seperti itu Pak Sigit. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya coba jawab ini dengan kapasitas saya sebagai admin ya. Saya menjawab dengan kapasitas saya sebagai admin. Untuk apakah ada alarm pengingat terkait dengan waktu habis? Ini alarmnya nanti manual di grup kelas, Pak. Jadi nanti kami admin akan membantu fasilitator. Jadi fasilitator juga bersama-sama begitu akan terus mengingatkan Bapak Ibu agar jangan sampai kelupaan begitu ya, jangan sampai kelupaan. Alarmnya manual semacam itu. Itu yang alarm pertama. Tanda kedua, Bapak Ibu saat mengerjakan sebuah aktivitas di bagian sebelah sini ya, di bagian di bagian sini ini ada kotak. Ini adalah penanda apakah itu sudah diselesaikan atau belum. Jadi nanti saat Bapak Ibu belajar KB1 selesai, maka kotak ini akan secara otomatis tercentang. Yang artinya Bapak sudah menuntaskan itu, sehingga nanti tes formatif terbuka. Saat tes formatif sudah selesai, maka ini tercentang. Nah, pertanyaannya adalah Bapak Ibu bisa otomatis ngecek ini mana yang belum tercentang, itu artinya belum tuntas. Semacam itu. Nah, terkait dengan standar KKM tuntas tidaknya, ini saya mohon maaf, saya admin jadi tidak bisa menjawab
perkara itu, tetapi yang jelas nilai Bapak Ibu itu akan diperoleh dari rata-rata dari tes formatif, tes sumatif, keaktifan dalam forum diskusi. Jadi ini ada forum diskusi, nanti keaktifannya di sini juga akan dinilai, dan juga dari tugas akhir. Jadi tes formatif, tes sumatif, forum diskusi, dan tugas akhir. Ada 4 hal yang akan dinilai oleh fasilitator semacam itu. Nah, tentang minimalnya mohon maaf saya tidak bisa menjawab terkait hal itu. Selaku admin ya, Pak. Ini itu di luar kuasa, Pak. Jadi saya nanti takutnya menyalahi wewenang begitu. Iya. Nah, ya, nanti itu. Saya japri, Pak. Saya japri ya. Tadi. Ya, terima kasih Pak untuk jawabannya. Untuk yang ketiga tadi namanya saya agak lupa ya. Nggih, mohon izin Pak Sirano, Pak Sigit. Nggih, monggo. Nggih. Assalamualaikum Pak Sigit. Nggih. Mohon petunjuk Pak Sigit, ini sehubungan apa yang telah disampaikan Pak Asram tadi ya Pak Sigit, masalah waktu ini. Kita kan jauh, kita kan ya ibaratnya kayak gaptek IT gitu Pak, kurang menguasai IT sehubungan dengan pengerjaan dari tes formatif kegiatan KB1 sampai seterusnya. Nah ini keterlambatan waktu sehingga sudah masuk ke hari berikutnya. Nah itu solusinya seperti apa Pak Sigit? Berhubung saya kan jujur Pak Sigit, untuk ilmu IT kan kurang Pak Sigit. Jujur Pak Sigit, sehingga kadang pengerjaannya kan pelan-pelan tapi memakan waktu yang agak lama. Itu yang kedua. Terus kemudian untuk tiap hari kita KBM nanti itu apakah juga nomor apa namanya Pak, nomor ID-nya atau password-nya setiap hari berbeda-beda atau ganti-ganti atau gimana Pak Sigit? Mohon petunjuk Pak Sigit. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sekaligus tadi menjawab Pak Aslam yang masih kurang satu terkait dengan apa namanya presensi, ya, presensi. Mohon maaf. Ya. Bapak Ibu tidak perlu melakukan presensi. Mohon maaf, ini sampai dengan detik ini informasinya adalah presensi itu otomatis akan masuk saat Bapak Ibu login di sistem. Jadi saat Bapak Ibu login ke SIM PKB ini, otomatis itu sudah terpresensi. Berapa kali? Ya sekali cukup begitu. Sehari sekali cukup presensi begitu ya. Lalu presensi yang menjadi apa namanya bahasanya saya adalah harus di jam itu begitu ya. Harus di jam itu adalah saat web meeting awal dan web meeting akhir. Jadi saat web meeting awal jam 7.30 itu Bapak Ibu harus tepat waktu, katakanlah ya kalau orang terlambat 1 menit 2 menit itu bukan terlambat menurut saya gitu. Tapi yang jelas saat web meeting itu dimulai, kehadiran dari Bapak Ibu otomatis akan terekam oleh sistem bahwa Ibu menghadiri web meeting. Semacam itu. Baik itu di web meeting pengantar maupun di web meeting di akhir. Sedangkan untuk kegiatan belajar ini tidak wajib untuk presensi harian Bapak. Jadi boleh mau presensi pagi, malam, yang penting pernah login sekali begitu aja. Ya, pernah login sekali saja begitu. Login tidak mengerjakan karena hari ini penuh aktivitas mengajar, tidak apa-apa gitu ya. Besok login yang dikerjakan begitu nggak apa-apa begitu. Yang penting login sehari sekali ya teman-teman. Mau jam berapapun tidak apa-apa begitu. Apakah setiap login harus mengerjakan? Tidak harus. Kan kembali lagi manajemen waktu peserta semacam itu. Nah, lalu terkait dengan Pak Sriono, ini kalau telat bagaimana? Nah, mohon maaf Bapak, karena memang ini aturan setting modulnya adalah series, maka kalau terlambat di modul sebelumnya, resikonya memang tidak bisa masuk di modul berikutnya. Begitu. Nah, ini karena memang sistemnya series gitu, jadi tidak bisa lompat-lompat. Jadi kalau modul 1 belum selesai semua ya tidak bisa masuk ke modul 2 semacam itu. Nah, itulah kenapa tadi saya sampaikan ke Pak Aslam bahwa kami fasilitator dan admin akan terus, mohon maaf ini ya, nanti jangan bosan-bosan di grup itu akan kami
Bapak Ibu, ayo sudah sampai modul KB berapa, tuntas berapa, itu akan kami terus monitoring semacam itu agar Bapak Siap, siap. Ibu tidak terlambat seperti itu biasanya. Oke. Nah, saya tidak bisa mencontohkan tes formatifnya Bapak, karena nanti kalau saya contohkan kan soalnya kebuka ya, jadi saya mohon maaf itu tidak mungkin. Tetapi tidak perlu khawatir Bapak, tes formatif itu hanya sekitar 10 soal, jadi 5 menit selesai Bapak, kurang lebih gitu. Nah, kecuali kalau sumatif lah itu mungkin agak banyak, ya. Nah, tapi kalau formatif itu tidak banyak-banyak, 5 menit, 10 menit itu selesai. Apalagi kan Bapak Ibu sudah profesional semua, bertahun-tahun di lapangan itu udah, wah, mohorekso kalau orang bilang gitu, ya. Saya sudah kalah gitu. Ya, insya Allah kalau secara konten Bapak Ibu semuanya sudah ahli. Kalau masalah IT kita belajar bareng-bareng. Nanti admin akan siap membantu kalau ada kesulitan, insya Allah. Ya selama di jam normal nggih, jam 12 malam nggih, ngapunten saya sudah istirahat. Semacam itu. Nggih. Semacam itu nggih. Monggo ada lain? Saya terakhir nggih sebelum nggih Pak Rizal, monggo. Oh ya, Nanti yang saya lain, Pak, berikutnya nggih. agar kita tidak bingung dengan kelompok, maka kami minta itu adalah daftar kelompok dan nama-namanya Pak. Dan serta mohon dikirimi jadwal-jadwalnya, biar kami punya pedoman begitu Pak. Saya kira itu Pak, terima kasih Pak. Nanti akan kami kirimkan di grup masing-masing kelas mawon nggih, karena kalau yang diminta daftar kelompok nggih. Nah, kan ini grup kelas sudah dibuat, nanti pembagian kelompoknya akan kami share di grup. Walaupun mohon maaf Bapak Ibu, perlu saya sampaikan, kelompok yang sudah kami buat adalah kelompok default, artinya kelompok awal. Saat nanti pada modul tertentu, fasilitator menghendaki, Mas itu kelompok defaultnya kan satu kelompok 5-6 orang. Saya pinginnya satu kelompok 3 orang. Maka kami sebagai admin harus menuruti itu, kami pecah lagi. Begitu. Tapi sementara ini hanya kelompok defaultnya yang sudah ada, kami share apa adanya, semacam itu. Ngoten nggih? Ya, terima kasih Pak. Nih, baik Bapak Ibu, ini saya lanjut dahulu. Nanti kalau ada pertanyaan kita lanjutkan, ngoten nggih. Nah, Bapak Ibu, saya rasa untuk web meeting ini saya hanya mengulangi secara singkat saja. Bapak Ibu, saya rasa sudah tadi dijelaskan cukup gamblang oleh Pak Zainal. Saat Ibu mau web meeting, saat masuk klik web meeting ini sudah saya klik ya. Nah, satu hal yang perlu Bapak Ibu pertama kali pastikan setelah masuk di menunya web meeting adalah visible group-nya. Ya. Visible group-nya ini harus benar-benar sesuai dengan yang diminta fasilitator. Kalau Bapak Ibu diminta pengantar pembelajaran, cenderungnya pasti adalah settingnya all participant. Oke, di all participant. Tapi ada kalanya nanti saat diskusi, Bapak Ibu diminta untuk masuk secara kelompok masing-masing. Atau saat melakukan refleksi, pinginnya fasilitator refleksi masing-masing kelompok terlebih dahulu, baru nanti join di all participant, semacam itu, nggih, untuk FGD dan sebagainya. Maka Bapak Ibu harus memindah sesuai dengan kelompoknya. Nah, Bapak Ibu, kalau di menu saya sebagai admin, karena saya admin dan nanti fasilitator sama, itu saya bisa masuk ke semua kelompok. Ya, ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, all partisipan saya bisa semuanya. Tapi kalau Bapak Ibu saat ini diklik, nanti akan ada tulisan my group dan other group, biasanya begitu. Nah, kalau yang my group, otomatis disitulah kelompok Bapak Ibu berada. Jadi posisi Bapak Ibu ada di kelompok itu, gitu ya. Tapi yang di lainnya, maka itu berarti bukan kelompok Bapak Ibu, gitu ya. Ini dipastikan baru nanti masuk ke join session, ya, join session untuk konseling seperti ini. Nah, ini masih loading, ya. Nah, Bapak Ibu, web meeting Big Blue Button itu berbeda dengan Zoom, ya. Ini diklik ini, ya, mikrofon diklik. Nah, tes echo. Nanti kalau misalkan di bagian sini ada allow, klik allow, gitu ya. Karena saya sudah terbiasa sehingga saya nggak perlu klik allow. Nah, nanti kalau muncul semacam ini,
Bapak ngomong itu ada feedback. Nah, kalau ada feedback artinya suara kita sudah masuk. Nah, kita pilih yes. Nah, artinya kita bisa bercakap. Semacam itu. Nah, tadi saya lanjutkan yang tadi sempat keputus. Big Blue Button itu lebih berat secara koneksi dibandingkan dengan Zoom. Sehingga rekomendasi saya adalah Bapak Ibu saat masuk ke Big Blue Button bagian sini, share webcam itu lebih baik dimatikan agar wajah Bapak Ibu tidak perlu kelihatan, tidak apa-apa. Lebih baik dimatikan saja biar menghemat data. Kecuali kalau fasilitator ingin misalkan tadi menyebutkan Bu Tisna mohon bisa berpendapat, wajahnya diperlihatkan. Nah, bolehlah baru ditampilkan wajahnya. Begitu, nggih. Dan untuk menampilkan wajahnya, ini diklik semacam ini, izinkan. Maaf Pak Sigit, izinkan itu kalau pakai bahasa Inggris berarti yang allow ya maksudnya ya? Oke, iya. Berbeda nanti Pak. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini saya settingnya tidak bisa. Kenapa? Karena kamera saya kan sedang merekam di Zoom ya, merekam wajah saya, sehingga ini otomatis error gitu. Otomatis error, mohon maaf. Tapi saat allow nanti akan ada menu memilih kualitas gambar yang akan ditampilkan. Apakah itu high quality, apakah itu medium quality, atau low quality, kualitas rendah, ya. Nah, pilih yang low quality, jangan yang high, apalagi yang HD. Ya. Pilih yang low quality saja, agar menghemat kuota Bapak Ibu dan juga jaringannya lancar. Ya. Ini kita lebih baik jaringan lancar daripada keren-kerenan gambar, ngoten nggih. Nah, seperti itu. Nah, nanti baru wajahnya akan muncul di bagian sini. Nah, kalau chat ya seperti biasa, ini chat di sini kalau mau chat begitu nggih. Nanti kalau ada yang logo seperti ini Bapak Ibu, ada seperti mohon maaf, ini ada layar komputer nggih. Itu berarti beliau adalah yang moderator. Gitu ya. Kalau tidak ada, maka dia hanya sebagai viewer. Sebagai penonton gitu. Nah, siapa yang jadi moderator? Pastinya adalah fasilitator. Sedangkan peserta hanya viewer. Kecuali fasilitator mengizinkan peserta menjadi moderator. Nanti yang nyeting fasilitatornya. Kalau fasilitator juga bisa dibantu oleh admin. Jadi fasilitator pengen, oh mohon Pak Aslam diminta untuk presentasi, misalkan semacam itu. Nanti admin akan meset Pak Aslam sebagai moderator. Nah, tapi defaultnya peserta adalah viewer. Semacam itu. Oke, ini untuk Big Blue Button. Kalau mau mengakhiri, tinggal di sebelah sini, lalu logout. Jangan end meeting, ya. Kalau Ibu end meeting, maka itu mengakhiri semua peserta. Kan bahaya itu nanti, ya. Nanti pesertanya masih ada yang mau diskusi, jenengan end meeting, ya. Ya udah ketutup semua begitu. Maka logout saja. Nah, logout saja. Nah, semacam itu. Pak, kelupaan enggak logout, di close begitu aja, ini di close begini. Apakah ada masalah? Tidak ada masalah. Nanti dia logout otomatis. Nah, semacam itu. Ini saya close tadi kan. Nah, ini keterangan di sini masih ada nih, aktif satu moderator. Saya tadi. Tapi nanti kan selang waktu dia logout sendiri begitu ya. Selang waktu dia akan logout sendiri. Nah, itu untuk web meeting ya. Nah, terus ini kalau mau back Bapak Ibu bisa di scroll ke atas. Nah, ini ada keterangan seperti kalau kita di explore Windows itu ya. Nah, kita klik saja di Pedagogik. Ini diklik, nanti kita akan otomatis masuk ke depan. Nah, semacam itu, kembali ke depan. Nah, ini tadi saya sudah masuk web meeting, makanya ini ada di mark selesai. Di keterangan saya ada mark selesai. Karena saya dianggap sudah ikut web meeting. Padahal tidak ada tadi. Web meetingnya belum jalan, tapi saya sudah dianggap selesai, semacam itu. Nah, ngoten. Untuk kegiatan pedagogik. Sedangkan kegiatan belajar, sama tinggal diklik kegiatan belajarnya.
Nah, nanti akan ada pendahuluan semacam ini. Mohon maaf, ini saya kecilkan biar tampilannya agak lebih kelihatan. Nah, Bapak Ibu, untuk membaca ini, lalu ingin membaca materi berikutnya, Bapak Ibu ada menu next di sini, ya. Nah, ada menu next di sini. Selain menu next di sini, Bapak Ibu juga bisa pindah ke materi berikutnya itu dengan di listen menu. Nah, di bagian tadi kan ini bagian pendahuluan, ya, maka pendahuluannya sudah hitam. Nanti saat saya mau masuk ke materi berikutnya, maka diklik yang capaian pembelajaran. Seperti itu. Nah, kalau saya sih lebih aman pakai next saja. Next saja, biar nanti kita tidak benar-benar tidak ada yang terlewat, begitu, ya. Nah, ini kita dibaca, nanti kalau sudah, ini saya lompat, mohon maaf, ya. Kalau ini boleh lompat-lompat, ya. Nah, nanti yang terakhir itu pasti penutup, ya, penutup finish. Nah, ini kalau sudah finish, nah nanti akan ada kembali ke modul. Ya, kembali ke modul, kita klik. Nah, nanti akan diantarkan ke halaman depan lagi. Nah, semacam itu. Ini kenapa tidak tercentang, Pak Sigit? Ya, karena tadi saya lompat. Ini kan tidak kecentang, ya, tidak termak komplit. Kenapa? Ya karena tadi saya lompat, habis baca capaian pembelajaran, saya baca penutup. Nah, Bapak Ibu ketahuan itu, nggak baca materi gitu. Seperti itu kalau lompat. Jadi admin itu bisa mengetahui semua rekap ketuntasan peserta, fasilitator juga. Jadi mohon jangan, kalau mohon maaf ya, ini catatan PPG tahun lalu itu banyak sekali peserta yang numpang lewat. Jadi cuman tidak membaca, tapi dilompati biar kecentang begitu aja. Tapi sebenarnya baca materi tidak. Nah, ini kenapa di sistem series itu agar tidak terjadi mahasiswa atau peserta yang hanya numpang lewat, biasanya seperti itu. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, untuk tes formatif silakan nanti diklik tes formatif. Nah, nanti di sini ada mulai preview quiz now. Nah, saat preview quiz now itu diklik, Bapak Ibu langsung dihadapkan dengan soal dan ada durasi waktunya, nggih. Biasanya itu durasi waktunya 20 sampai 30 menit untuk tes formatif. Nah, ini mohon maaf saya tidak bisa mengklik, ya. Nanti kalau diklik soalnya kelihatan. Jadi saya tidak bisa. Tapi intinya untuk mengerjakan tes formatif ini di klik preview now. Nanti Bapak Ibu mengerjakan tes formatifnya itu seperti kalau Bapak Ibu dulu CAT, CPNS. Jadi ada soal, lalu di sini sebelah sini nanti ada nomor, itu ya, ada nomor-nomornya, bisa milih langsung nomor, kalau tidak bisa menjawab pas nomor berikutnya itu boleh, gitu ya. Atau kerjakan next, finish, save, submit, selesai, gitu. Ini mohon maaf saya tidak bisa mencontohkan di sini, ya, nanti karena soalnya kelihatan, gitu. Nah, kita kembali ke halaman depan. Tes formatif sudah, kegiatan belajar sudah, web meeting sudah. Nah, untuk forum diskusi, Bapak Ibu, mohon maaf sebelum forum diskusi, ban ajar, ban pembelajaran, ini isinya adalah semua PDF, versi PDF dari materi-materi yang ada di KB 1 sampai KB 4. Tadi sudah dicontohkan Pak Zainal, kalau mau download satuan tinggal diklik saja. Kalau mau download langsung semuanya, diklik yang download folder. Nanti otomatis ke download semua materi. Semacam itu. Itu dulu mungkin. Nah, itu dulu. Ini nanti daripada sudah 4 web meeting, kegiatan belajar, tes formatif, sama bahan belajar. Monggo kalau ada diskusi saya buka. Halo Pak, Assalamualaikum. Pak Sabara. Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran Pak? Kedengeran Pak suaranya Pak? Ya, insya Allah Pak, kedengeran. Nun sewu Pak, ini mungkin dari teman-teman tadi banyak yang ketinggalan. Oh. Ya, untuk tugas setelah hari ini, sore ini, yang tes
KPK itu mohon dijelaskan dari awal, Pak. Mungkin banyak teman-teman yang ketinggalan. Nun sewu. Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Modul KPK sebagaimana tadi saya sampaikan itu kan modul titipan nggih. Titipan dari Kementerian titipan KPK disisipkan di Kementerian Pendidikan begitu. Modul tersebut tidak ada fasilitatornya Bapak dan Ibu, sehingga silahkan Bapak Ibu mengunduh bahan ajarnya, mempelajari dan mengerjakan tugas yang ada di sana. Itu saja. Nanti tugasnya langsung diupload di ruang yang Nah, ini mohon maaf, saya kan sebagai kelihatannya ada menu saya pura-pura jadi peserta. Untuk upload submission-nya ya Pak? Ya. Nah, semacam ini ya, kalau tampilan peserta seperti ini. Nah, nanti di add submission. Nah, nanti tugasnya langsung diupload di sini, Bapak Ibu. Boleh misalkan ini di drag, jadi misalkan saya punya file, ini kelihatan betul ya? Kelihatan Mbak, kelihatan. Kelihatan explore saya atau kelihatan masih webnya tadi? Kelihatan Web, Pak. webnya Pak. Kotak dragnya masih kelihatan. Kursornya masih kelihatan ya? Masih. Ini saya filenya Word saya itu saya klik tanpa saya lepas, saya drag, terus saya bawa ke sini. Saya taruh di sini. Nah, otomatis tugas saya sudah ke-upload. Oke. Izin bertanya Pak, untuk formatnya itu berarti tidak ditentukan, Nggih? Tidak harus PDF atau Word, kita tidak, Nggih? Tidak ada ketentuan di sini. Oke, jadi bisa format apa saja, Nggih? Oke. Tidak ada ketentuan. Baik, Selain di drag seperti tadi, Bapak Ibu juga bisa di sini. Menu yang di bagian sini, klik. Nah, nanti terus upload file, pilih filenya. Nah, ini filenya dipilih. Mohon maaf ini kalau tidak kelihatan semua, nggih. Yang jelas ini saya sedang proses milih file, nggih. Saya proses milih file, lalu open. Nah, otomatis kan di sini ada, nggih. Nah, sudah ada. Tinggal ini diberi nama apa begitu. Monggo namanya terserah. Oh, ini mau hahaha atau ya yang benar sih nama, nggih. Nama Bapak Ibu lah ya, nama Bapak Ibu gitu. Misalkan nama saya gitu, Sigit. Ini sudah langsung upload file. Nah, ini sudah diupload tugasnya. Semacam itu. Save. Jangan lupa save ya, Pak. Yeah. Ini saya delete ya. Nanti buat saya dikoreksi sama KPK. Catat. Oh, mohon maaf. Ini role-nya saya kembalikan dulu. Tapi nomor dulu. Susah kok. Oh, itu bukan orang sih. Begitu Pak Barang ya. Matur nuwun nggih, Pak. Itu tidak dikoreksi sama fasilitator, Pak. Yang koreksi nah, jadi kamu juga tidak tahu itu. Tapi wajib diisi ya, Pak, itu ya, Pak. Ribon? Wajib diisi ya. Iya, wajib dituntaskan tetapi tidak bagian dari penilaian PPQ ya, Pak. Iya, betul. Iya, Pak. Itu Matur nuwun, Pak. Info dari GTK Jakarta itu tidak mempengaruhi kelulusan Bapak Ibu. Tetapi itu dipantau oleh admin KPK begitu. Nah, deh, matur suwun, Pak. Baik, yang lain monggo.
Mohon izin bertanya, Bapak. Monggo aja. Iya. Nggih, Bu Yuli ya, nggih, monggo. Iya, iya. Terima kasih atas waktunya. Saya Dewi Yulia Sianingrum dari Klaten, Bapak. Mohon izin bertanya, tadi ketika Pak Sigit menjelaskan tentang tes formatif, ya, di sana saya sempat membaca tulisan yang tadi diklik gitu ya, Pak ya. Di sana ada tulisan Anda diberi kesempatan berkali-kali untuk mencoba pertanyaan hingga benar, seperti itu, Pak. Nah, ini maksudnya apakah kemudian kita bisa gitu ya berkali-kali sebelum kita upload, atau ketika kita sudah upload kemudian mungkin di sana ada nilai yang kemudian muncul, atau gimana gitu Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih sebelumnya. Jadi untuk settingan tes formatif itu memang diizinkan untuk mengerjakan lebih dari sekali. Ini diizinkan boleh lebih dari sekali, nanti nilai yang dipakai itu adalah nilai yang tertinggi. Nah, nilai yang tertinggi. Akan tetapi kalau masalah berapa kalinya, mohon maaf saya belum cek settingan, karena ini kan masih bawaan settingan dari pusat, jadi saya belum sampai cek detail. Tetapi kalau yang lama itu diizinkan sampai 3 kali. Waktu penyegaran itu 3 kali. Nah, kurang tahu apakah ini masih settingan sama 3 kali pengerjaan. Monggo nanti yang jelas nilai tertinggi yang diambil. Seperti itu. Izin bertanya Pak Sigit. Iya, monggo. Ya, saya Fathiatul Rudia dari Magelang. Iya, Bu. Ya, hubungannya dengan web meeting pengantar pembelajaran tadi, Pak. Yeah. Ketika kita sebelum jam 7.30 atau mungkin jam 7.30 sudah bisa login, kemudian tetapi karena kendala jaringan, kemudian kita logout sendiri, masih bisa login lagi seperti ketika kita menggunakan Zoom seperti ini, atau sudah tertutup kemungkinan untuk kita bisa masuk ke web meeting tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Ibu. Jadi silakan nanti kalau misalkan putus jaringan bisa login masuk lagi, tidak masalah. Itu hal yang sangat dimaklumi, putus nyambung gitu. Ya, terima kasih Pak Sigit. Ya Allah yang tak. Apa dia bertanya tadi? Sigit, izin bertanya. Yeah. Seandainya ketika upload tapi kita mau revisi, apakah bisa tetap diganti dengan yang kita upload sebelumnya? Oke, upload tugas apakah bisa direvisi? Bisa, tetapi kalau sudah terlalu jauh harinya, lebih baik konfirmasi ke fasilitator, ya. Oke. Takutnya fasilitatornya sudah nilai. Nanti nilainya tidak keluar. Tapi kita masih bisa revisi. Kalau mau revisi tinggal yang lama, tadi kan saya mencontohkan mendelete uploadan itu, ya. Nah, itu uploadannya diklik, di-delete, upload yang baru. Nah, seperti itu aja. Tapi mohon notifikasi ke fasilitator. Kalau KPK nggak perlu notifikasi, karena kita nggak tahu juga ke siapa. Begitu. Terima kasih Pak Sigit. Oke. Ada lain? Atau kita lanjut? Izin bertanya Pak Sigit. Oke. Monggo Bu Wahyu. Izin bertanya Pak Sigit. Ya, mohon dijelaskan lagi Pak Sigit, untuk tes sumatif itu dilaksanakan setelah web meeting terakhir atau sebelum web meeting terakhir Bapak? Terima kasih Bapak. Oke. Untuk tes sumatif kita ikuti jadwal nih Bu. Jadi kita ikuti jadwal yang ada di skenario. Nanti jadwalnya akan kami share. Gitu. Oke, sesuai jadwal. Yang jelas sesuai jadwal. Kalau saya tidak hafal setelah mana, tetapi yang jelas sesuai jadwal. Seingat saya itu setelah refleksi. Ya, setelah web meeting refleksi. Karena kan nanti biar direfleksi dulu, tahu mana yang poin-poin yang menjadi hal krusial begitu ya. Nah, sehingga nanti waktu tes sumatif sama upload tugas itu kalau misalkan ada catatan yang bisa digunakan untuk bahan revisi, katakanlah seperti itu. Gitu.
Satu Terima lagi kasih, Pak terakhir sebelum kita lanjut ke berikutnya. Hitungannya ini ngomong itu luwih ngirit dibanding itu kuota. Cukup? Terluwih itu jelas. Oke, kalau cukup saya lanjutkan dahulu ya. Nah, tadi web meeting sudah, kegiatan belajar sudah, tes formatif sudah, bahan ajar sudah. Nah, sekarang masuk ke diskusi. Nah, Bapak Ibu, perbedaan diskusi dengan yang lain adalah tentang syarat ketuntasan. Kalau belajar, kegiatan belajar, Bapak Ibu yang penting membaca materi, nanti ini otomatis kecentang. Tes formatif, mengerjakan soal yang ada, selesai, submit, ini tercentang. Gitu ya. Untuk forum diskusi, Bapak Ibu perlu melakukan dua hal. Ini saya sudah klik forum diskusi ya. Nah, di sini akan sudah ada pertanyaan diskusi. Ini pertanyaan diskusi KB1, KB2, KB3, KB4. Dirapel di sini semua ya. Nah, tugasnya Bapak Ibu adalah melakukan dua hal. Yang pertama, add new topic. Jadi ini diklik add new topic. Oh, mohon maaf, ini biar nanti tidak mempengaruhi modul. Saya akan contohkan di simulasi mawon ya. Nanti saya takutnya kalau add di situ saya dikira membuat topik. Nah, ini kita add new topic. Mohon maaf, nanti pastikan juga nggih, ini mau topiknya al partisipan atau kelompok, tergantung instruksi dari fasilitator. Diskusinya per kelompok, maka nanti sebelum kita add new discussion topic, kita pilih kelompoknya dulu. Kalau itu disuruh all partisipan, artinya diskusi satu kelas, maka tidak perlu. Ini di settingnya di all partisipan. Kenapa harus diganti? Kalau misalkan ini diganti kelompok 1, ini loading dulu ya. Nah, ini sudah pindah kelompok 1, maka kelompok 2 itu kemungkinan tidak akan bisa membuka diskusi kelompok 1. Jadi diskusinya nggak bisa turun-turun contoh-contohan dengan kelompok yang lain gitu. Nah, ini skenarionya fasilitator seperti apa begitu kan? Nah, kami mengikuti bagaimana yang diinginkan fasilitator. Apakah diskusinya per kelompok atau diskusi satu kelas langsung begitu. Nah, kalau sudah memastikan saya diskusinya harus di mana, di kelompok mana atau di all partisipan, yang pertama dilakukan adalah add new diskusi topik. Nanti tampilannya akan semacam ini Bapak Ibu. Oke. Ini ditulis diskusinya apa, misalkan respon Sigit. Begitu, guys. Ini saya judul aja begitu, guys. Nah, apa yang bisa saya sampaikan? Kalau menurut saya KB1 itu bla bla bla, sedangkan KB2 kalau dari pertanyaan itu bla bla bla, misalkan semacam itu, guys. Nah, sudah. Nanti kalau misalkan ada diskusi RPL, mungkin RPL-nya yang didiskusikan itu diupload di sini. Cara nguploadnya sama seperti waktu upload tugas tadi, begitu. Nah, nanti terus kita post. Keterangan post sukses, gitu ya. Keterangan post sukses. Nah, di sini ada post saya di grup kelompok 1, respon Sigit. Nah, apakah berarti tugas Bapak Ibu sudah selesai sampai sini? Belum. Ini baru setengah jalan untuk diskusi. Biar checklistnya tercentang atau dianggap tuntas, tadi 1 post diskusi seperti ini. Kedua, Bapak Ibu harus merespon topik yang dibuat temannya. Jadi misalkan di sini ada respon Sigit itu Sigit yang lain begitu, bukan Sigit saya. Saya harus add topik saya sendiri. Lagi, gitu ya, topik saya sendiri. Setelah itu saya harus komen punya Sigit. Ini saya klik di sini, dan yang tema apa, judul diskusinya saya buka, saya klik. Nah, nanti terus saya reply. Di sini ada reply. Oke, ini saya reply. Nah, apa reply-nya? Monggo diketikkan reply-nya. Setuju, misalkan ini, guys. Ini saya kan asal ya. Nah, terus saya post.
Nah, jadi saya mereply punya Sigit dan saya punya postingan Sigit. Nah, jadi saya punya postingan Sigit dan saya mereply, ya katakanlah orang lain harusnya ya, bukan reply Sigit ya, reply orang lain. Nah, di sini akan ada statusnya satu reply. Nah, ini baru nanti checklist saya itu akan termark komplit. Di bagian, mohon maaf ini tidak ada marknya ya, di sini baru klik tentang komplit. Jadi untuk forum diskusi harus dua hal yang dilakukan, yaitu post topik dan membalas topik punya teman. Semacam itu untuk forum diskusi. Begitu ya, catatannya. Nah, untuk refleksi, bagian refleksi selanjutnya A7, refleksi pembelajaran. Refleksi ini bisa Bapak Ibu isi setelah web meeting refleksi. Jadi kan nanti web meeting refleksi Bapak Ibu dengan fasilitator kan ada percakapan, ada diskusi, ngoten nggih. Nah, siapkan notulennya, dicatat hasilnya apa. Hasil diskusinya dicatat. Ya resum lah, nggak urus nyatetnya panjang-panjang begitu nggih. Nah, di resum, nah hasil resumnya itu dimasukkan ke sini. Ini dibuka refleksi pembelajaran. Nah, nanti terus kita new blog post. Nah, new blog post. Nah, silahkan hasil catatannya dituliskan di sini. Dikopi kan kalau ngetiknya di Word, misalkan langsung dikopi, pastekan sini hasilnya seperti apa. Kalau ada filenya mungkin di-upload di sini, lalu add post. Seperti itu. Untuk refleksinya. Jadi refleksi secara web meeting dilakukan, hasil refleksi catatannya di new post di bagian 7 refleksi pembelajaran semacam itu. Nah, setelah selesai refleksi pembelajaran, maka Bapak Ibu bisa melakukan tes sumatif. Ini caranya sama persis dengan tes formatif. Jadi saya tidak perlu diulang saya rasa. Dan upload tugasnya ini sama persis dengan waktu upload tugas KPK tadi, caranya sama persis. Nah, yang jurusan mengajar ini kewajibannya dosen, kewajibannya fasilitator, Bapak Ibu tidak perlu. Nah, selesai tugas akhir, selesailah modul pertama, Bapak Ibu bisa buka modul kedua, semacam itu. Nah, ini saya mencontohkan hanya di satu modul saja karena modul berikutnya sama semua, langkah-langkahnya begitu. Web meeting, kerjakan tugas, baca materi, kerjakan tugas, ngoten nggih, post diskusi, masuk refleksi, posting hasil refleksi, tes sumatif, tugas akhir, masuk modul berikutnya. Seperti itu Bapak Ibu yang mungkin secara singkat saya bisa sampaikan di kesempatan ini. Nanti kalau misalkan masih ada kebingungan, kita bisa diskusi lebih intens di kelas masing-masing. Ya, saya tidak hafal kelas saya siapa saja, yang jelas kelas saya 32 orang gitu ya. Paling banyak, kalau yang lain 31 gitu ya. Ada di prodi lain cuma 20 berapa, kelas saya 32 sendiri gitu. Nah, monggo silahkan kalau misalkan masih ada diskusi sebelum kita akhiri